Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa yang terlintas dalam hati akan tersimpul dalam lahir. Kita mulai, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah menyinari wajah orang yang mendengarkan kata-kataku, fawa'aha, lalu dia memahaminya, wa hafidhaha, syukur-syukur menghafalnya, wa addaha kama sami'a, kemudian dia menyampaikan kembali sebagaimana yang dia dengar. Jadi orang yang belajar hadis, memahami hadis, menghafal hadis, menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya bersinar. Maka orang yang belajar hadis wajahnya harus selalu senyum, harus selalu ceria, jangan cemberut ketemu orang. Saya pernah ke Papua, ada orang Papua di sini. Itu ada komplek, di atasnya ditulis komplek wajib senyum begitu. Itu luar biasa. Saya masuk ke situ senyum-senyum sendiri saya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman, orang yang paling banyak senyum. Kenapa selalu senyum, Mbak? Hatinya bersih, hatinya selalu zikrullah, maka yang terpancar dari lahir beliau adalah kebaikan. Maka untuk melihat seseorang itu punya masalah atau tidak perlu kita melihat pusernya, Pak. Tidak perlu kita melihat perutnya, lihat saja wajahnya. Ini orang punya utang banyak, kelihatan dari wajahnya. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa yang terlintas dalam hati akan tersimpul dalam lahir. Baik, kita langsung saja, Bu, ya. Hadis yang pertama, terdengar nggak, Pak? Hujan begini. Gimana, Pak Jack? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain, amin. Qala an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman, Abi Hafsin, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Mohon maaf kalau sahabat didoakan dengan radhiyallahu an.
Tapi kalau selain sahabat biasanya didoakan dengan rahimahullah. Kenapa sahabat didoakan dengan radhiyallahu an? Berdasarkan nas dari Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina gimana? Wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita mendoakan seluruh sahabat dengan kata-kata radhiyallahu an. Dan kalau bisa dibiasakan, Pak. Dibiasakan ketika menyebut sahabat radhiyallahu an. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu dibiasakan begitu. Oke, sedikit saya menyampaikan. An Amirul Mukminin itu gelar pertama kali yang dilekatkan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat saat itu kepada Sayyidina Umar. Awalnya mohon maaf, Sayyidina Umar ini gelarnya khalifati Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Orang berat menyebut itu, Pak. Penggantinya Rasulullah, maksudnya pengganti Abu Bakar. Berat, ya khalifati Rasulillah. Berat orang menyebut. Makanya yang mendapatkan gelar khalifatu Rasulillah hanya Abu Bakar saja. Kemudian generasi Umar, orang-orang banyak menyebut Amirul Mukminin. Pertama kali itu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ada yang mengatakan pertama kali yang menyebut namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ada yang mengatakan sahabat-sahabat dari Madinah. Nah, ini banyak versi. Yang jelas para ulama sepakat gelar pertama yang dilekatkan kepada pemimpin umat Islam pada saat itu dengan gelar Amirul Mukminin adalah kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin saya sampaikan Umar bin Khattab ini wafat tahun berapa, Pak? Wafatnya Pohodei. Wafat tahun 23 Hijriah. Oke, kita urut dari awal. Rasulullah wafat tahun berapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Penggantinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat tahun 13 Hijriah. Beliau memimpin hanya 2 tahun. Diganti oleh Sayyidina Umar 10 tahun. Berapa? 23 Hijriah. Lanjut setelah Sayyidina Umar siapa? Sayyidina Utsman ibnu Affan. Wafat tahun Pohodei 35 Hijriah. Beliau paling lama memerintah 12 tahun. Terakhir Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an meninggal tahun Pohodei, hanya 5 tahun, 40 Hijriah. Diulang Pak Haji. Sayyidina Ali berapa? Mohon maaf dibuka itu. Sayyidina Ali berapa? Sayyidina Ali 40. Rasulullah 11. Utsman ibn Affan 35. Sayyidina Ali bisi poho diacak itu maksudnya. Yang belakang pakai pink. Sayyidina Ali meninggal tahun berapa? Enggak apa-apa, dicoba. Sayyidina Ali meninggal tahun berapa? 40. Jangan sampai enggak tahu ini. Rasulullah meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun memerintah. Berarti 13 Hijriah. Sayyidina Utsman 35 Hijriah. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Rasulullah 11 Hijriah. Abu Bakar 13 Hijriah. Umar 23 Hijriah. Sayyidina Utsman
35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib 40 Hijriah. Mohon maaf, jangan sampai lupa ini Pak. Karena dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan ilmu tawarikh al-wafayat, tarikhul wafayat, ilmu tentang tahun wafat para ulama, para ahli hadis, para rawi, para ahli sanad. Maka dulu ketika saya belajar dengan Profesor Ali Mustafa Ya'qub, kalau nggak hafal tuh disuruh berdiri Pak Haji. Dulu kalau nggak hafal misalnya berdiri 1,5 jam Pak, berdiri 1,5 jam sampai halaqah selesai, sampai pelajaran selesai. Jadi mohon maaf, Amirul Mukminin ini gelar pertama kali yang dilekatkan kepada Sayyidina Umar. Adapun Abu Hafsin, bapaknya Hafs, itu bukan berarti Sayyidina Umar punya anak yang namanya Hafs, bukan. Jadi panggilan Abu Hafs ini kunyah yang bentuknya julukan. Bisa dipahami Pak? Kunyah yang bentuknya julukan. Hafs itu artinya anak singa. Kenapa beliau dipanggil Hafs? Karena pemberani Pak. Maka dipanggil oleh Nabi, wahai bapak anak singa, bapaknya singa. Bukan berarti beliau punya anak yang namanya Hafs. Ini kunyah yang bentuknya julukan. Sama seperti Abu Hurairah, bukan berarti beliau punya anak kucing, bukan. Tapi dipanggil oleh Nabi dengan bahasa kunyah, bapaknya kucing. Karena beliau pernah ketahuan bawa kucing kecil, dimasukkan ke dalam apa namanya ini, naon yang ngaranna teh, dia lebetkeun ka dia. Apa itu kata Nabi? Ini kucing. Oke, kalau begitu mulai sekarang engkau saya panggil Abu Hurairah. Sebenarnya kurang seneng beliau, karena Hurairah itu tasgir daripada Hirroh, apa, kucing betina. Beliau nggak mau tuh, pengennya Abu Hirrin, kucing laki-laki gitu. Nah itu awalnya begitu, tapi karena sudah terlanjur masyhur, bahkan nama aslinya tidak semasyhur nama kunyahnya, sampai sekarang nama beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, itu nama aslinya tidak begitu banyak dikenal. Malah nama Abu Bakar yang banyak dikenal. Nama aslinya siapa Pak Abu Bakar? Abdullah ibn Abi Quhafah namanya. Tapi nama aslinya tidak seterkenal nama kunyahnya. Jadi Hafs itu artinya apa tadi Pak? Anak singa. Ini salah satu kelebihan Sayyidina Umar, ditakuti oleh orang-orang kafir saat itu. Bahkan digambarkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, kami katanya tidak berani sholat di depan Ka'bah kecuali setelah Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam itu menyebabkan orang-orang Islam saat itu yang tidak berani belak-belakan ibadah jadi berani. Nah itu salah satu berkah doanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Jadi Rasul saat itu mengharapkan ada salah satu Umar yang masuk ke dalam Islam, biar Islam ini tidak dilecehkan terus gitu, kira-kira begitu. 1 Umar bin Khattab, 2 Amr ibn Hakam yang dikenal dengan Abu Jahal itu. Jadi 2 orang ini ditakuti saat itu oleh pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi yang mendapatkan hidayah adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebabnya 1, karena beliau mendengar adik perempuannya namanya Fatimah binti Khattab membaca surah Toha saat itu. Membaca surah Toha. Makanya saya kalau ngimamin seneng banget tuh baca surah Toha itu. Karena itu menjadi sebab Sayyidina Umar masuk Islam sampai meneteskan air mata itu. Yang tadinya keras hatinya Pak,
biasa bunuh orang, biasa berantem nggak pernah kalah, mabok. Tapi ketika mendengar surah Toha, tadrifan, kedua matanya nangis Sayyidina Umar. Dihafal Pak ya? Ya barang 10 ayat gitu nggak apa-apa. Moha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa Sayyidina Umar sampai nangis Pak? Padahal kafir saat itu. Kok Bapak baca tiap hari nggak nangis-nangis ini? Karena nggak paham Pak ya. Beruntunglah para jamaah yang nggak paham Quran karena nggak pernah tersinggung Pak Ji. Nggak pernah tersinggung ya. Jadi ketika Sayyidina Umar mendengar ayat itu merasa tersinggung dirinya itu, sehingga menangis. Itu salah satu sebab. Tapi sebelumnya sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Masuk Islamnya Sayyidina Umar menjadi tonggak pertama kali Islam muncul ke permukaan. Jadi memang harus ada orang-orang yang berani Pak. Mohon maaf, Sayyidina Umar itu setan saja nggak berani melewati jalan yang dilewati oleh beliau. Itu Sayyidina Umar, kelebihannya. Apa kata Nabi? Ya ibnal Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah engkau menempuh satu jalan, tidaklah setan menempuh jalan yang ditempuh olehmu, melainkan ia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Itu salah satu kelebihan Sayyidina Umar. Saya tanya sama guru, itu alasannya apa? Satu, karena Sayyidina Umar punya khauf, punya khosyah yang luar biasa kepada Allah, yang menyebabkan setan takut kepada dia. Jadi Bapak kalau pengen ditakuti setan, pengen ditakuti siapapun, harus punya khosyah, punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Kenapa orang berani korupsi? Kenapa orang berani kolusi, nepotisme, berani meremehkan orang lain, berani melakukan maksiat, berani memandang rendah orang lain? Satu, khosyahnya hilang, rasa takutnya hilang. Makanya mohon maaf, orang yang punya rasa takut biasanya hati-hati, dan orang yang hati-hati biasanya waspada, dan orang yang waspada biasanya hidupnya tidak serampangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Itu sisi positif khosyah, bukan penakut Pak ya, tapi menanamkan rasa takut. Itu yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Kalau penakut nggak boleh Pak. Kita perang sama siapa misalnya nggak boleh. Tapi menanamkan rasa takut itu dianjurkan oleh Islam. Bahkan surganya 2. Apa dalam Quran? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Gimana? Surat apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih. Betul ya? Jannatan. Nah, itu. Jadi setan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Dan mohon maaf, ciri ulama itu punya khosyah. Kalau ada orang disebut alim ulama tapi khosyahnya hilang, bukan ulama, tapi baru. Ulama itu harus punya khosyah. Hidupnya hati-hati, kata-katanya dijaga, perilakunya, makanannya dijaga. Nah, itu khosyah. Dan khosyah mohon maaf harus berbarengan dengan ilmu. Contoh-contoh ya. Contoh khosyah itu begini Pak. Contoh takut kepada Allah. Bapak sholat di satu tempat, yang Bapak tidak ketahui kiblatnya di mana.
Kira-kira Bapak langsung sholat atau nanya dulu? Nanya dulu kan? Kenapa nanya dulu? Karena tahu syarat sah sholat adalah mustaqbilal kiblat. Bapak nanya itu karena takut sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu ilmu namanya, Pak. Bisa dipahami maksudnya? Jadi takutnya itu dibarengi dengan ilmu. Khairul ilmi maka natil khosyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disertai rasa takut di dalamnya kepada Allah. Contoh lagi, Mas Jack kan ashabul ukhdud ya, ashabun nar gitu. Ahlul hisab gitu. Biasanya ahlul hisab itu sarungnya bolong-bolong. Sarungnya bolong-bolong kan, kadang nggak sadar bolong-bolong. Saya mau sholat, saya pinjam sarung Pak Haji. Saya tahu Pak Jack ini ngerokok. Nah, bagi orang yang hati-hati, tidak kemudian pakai saja sholat enggak, tapi dilihat dulu. Ini sarungnya bolong-bolong apa enggak nih? Nah gitu kan? Itu khosyahnya di situ. Kenapa? Kalau bolongnya gede, sholat nggak sah sholatnya. Jadi khosyah ini penting, menanamkan rasa takut. Itu yang menyebabkan dia semakin hati-hati, semakin waspada, jauh dari maksiat, kira-kira begitu. Dan satu, setan itu takut dengan orang yang punya khauf, punya khosyah. Nah, Sayyidina Umar punya sifat ini. Meskipun kelihatan garang, ditakuti oleh setan dari kalangan jin dan manusia, tetapi khosyahnya luar biasa. Maka ulama sepakat orang paling utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dan pada masa beliau ini ekspansi Islam semakin luas itu, Pak. Ke Romawi, ke Persia itu. Jadi mulai menyebar. Beliau dikenal juga dengan julukan Al-Faruq karena mampu membedakan antara yang benar dengan yang batil. Banyak ayat Al-Quran itu sebab nuzulnya karena kata-kata Umar, kata-kata Sayyidina Umar. Contoh seperti ayat hijab itu. Jadi Sayyidina Umar tuh ngelihat istri-istri Nabi kalau keluar itu nggak pakai tutup kepala gitu. Coba kata beliau, kalau keluar itu pakai tutup kepala gitu. Itu awalnya dari gerentes hatinya beliau itu. Turun ayat tentang jilbab itu. Itu awalnya gara-gara gerentes hatinya Sayyidina Umar ibn Khattab. Termasuk masalah khomer, arak. Beliau ini bingung, minta kepastian kepada Allah tentang hukum khomer. Dalam hatinya begitu. Nah, kemudian turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Turun ayat lagi la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat sementara Anda dalam keadaan mabuk. Terus sampai salah satu ayat yang berkaitan dengan khamr yang keempat kali, menunjukkan bahwa khamr itu haram. Nah, baru lega itu Sayyidina Umar. Fajtanibu. Jauhi khamr. Karena khamr itu termasuk perkara yang rijsun, artinya haram. Beliau dipuji oleh Rasulullah sampai dikatakan begini, Pak. Innallaha ja'alal haqqo ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah menjadikan lisan Umar itu kebenaran. Jadi apa yang diucapkan oleh beliau sesuai dengan wahyu gitu. Nabi sampai bilang, seandainya ada nabi setelah saya, Umar yang jadi nabi. Kenapa? Lisan dan hatinya sering sesuai dengan wahyu. Itu kelebihan Sayyidina Umar. Kalau kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu waroknya yang tinggi. Jadi Sayyidina Umar tuh segarang itu, Pak. Kalau di hadapan Abu Bakar begini, Pak. Sayyidina Umar garang, tapi di hadapan Abu Bakar begini. Jadi Abu Bakar tuh nggak garang, tapi beliau punya waroknya tinggi.
Sampai ketika puncaknya, mohon maaf, seluruh harta beliau diberikan kepada Rasulullah. Anggap misalnya 1 miliar ya, habis diberikan untuk Islam. Sayyidina Umar berwakaf cuma 500 juta. Tahu beliau bahwa Abu Bakar menyerahkan seluruhnya. Sampai Umar mengatakan, sampai kapanpun saya tidak akan bisa menandingi makomnya Abu Bakar. Hanya Abu Bakar disebut As-Siddiq. Ditanya oleh Nabi, kalau seluruh harta engkau diberikan untuk Islam, engkau makan dari mana? Keluargamu makan dari mana? Sayyidina Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Kira-kira bisa nggak Pak begitu Pak? Nggak bisa Pak, kecuali As-Siddiq saja. Yang lain nggak bisa, Umar aja nggak bisa. Umar tuh cuma 500 juta. Abu Bakar seluruh hartanya diberikan kepada Islam. Kenapa? Karena beliau yakin wa ma min dabbatin, orang kalau sudah berpegang teguh pada Allah dan Rasulnya, rizkinya akan dijamin. Diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Islam. Sampai kapanpun, kata Sayyidina Umar, saya tidak akan bisa menandingi derajat atau makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang menjadi imam, yang menggantikan Nabi, bukan sahabat yang suaranya bagus, bukan yang bacaannya bagus, tapi yang warok terhadap kitab Allahnya tinggi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tolong panggil Abu Bakar, gantikan saya jadi imam. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ayah saya itu hatinya lembut, baca 1 ayat nangis, baca 1 ayat nangis. Jangan ayah saya. Enggak, kata Nabi, pokoknya pengen ayah kamu saja. Sampai Nabi mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalilan lattaqattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku diperbolehkan mengambil kekasih dari sahabatku, dari makhluk maksudnya, aku ambil khalil, kekasih Abu Bakar. Tapi nggak bisa, karena Nabi sudah menjadi khalilullah. Jadi khalil itu beda dengan Habib. Khalil lebih khusus dia. Kalau Habib umum. Seandainya bisa, Abu Bakar akan menjadi khalilku, tapi nggak bisa. Pokoknya pengen Abu Bakar aja. Akhirnya itu menjadi isyarat pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Saya ulang, Rasulullah wafat tahun berapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang pojok. Nah, ulang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Luar biasa. Ayo can katalar tuh. Ini yang muda-muda nih, yang gondrong di samping kenceleng masjid. Ulang. Coba, adek. Rasulullah wafat tahun berapa? Ali bin Abi Thalib. Utsman, Abu Bakar 13, Umar 23, Umar 23 Hijriah. Mudah-mudahan ya Allah, semangat antum mengenal para sahabat mulia. Dan Sayyidina Umar ini orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Pak. Orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ini udah jam 7 ini gimana? Jam berapa azannya? Lewat 8. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.